Oke, halo semuanya. Ini adalah video lanjutan dari video C++ sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai bahasa C++, mulai dari logika if else, boolean, ada juga looping. Habis itu kita akan ada melatihan program, lalu kita akan belajar mengenai parameter by copy dan by reference. Lalu kita juga akan belajar fungsi. Setelah fungsi kita belajar tentang file HPP dan CPP, lalu kita belajar tentang program modular. Nah, untuk setiap poin yang akan kita bahas di sini akan ada program yang nantinya akan kita coba lalu kita pelajari bareng-bareng. Oke, langsung aja yang pertama yaitu logika if else. Seperti yang kita tahu, if else ini adalah struktur percabangan yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Ya, C++ menggunakan logika boolean, true or false, dan operator logika seperti simbolnya seperti ini ya. Nah, ini ada contoh programnya, yaitu diketahui ada variabel nilai, di mana nanti kita akan memasukkan nilai ke variabel nilai ini. Nah, setelah masuk nanti dicek apakah eh, data yang ada di variabel nilai bernilai lebih dari sama dengan 90 atau lebih dari sama dengan 80. Lalu dari situ ada programnya kan di sini. Nah, jika dia lebih dari sama dengan 90 akan dapat A. Kalau ini nggak terpenuhi, nanti dia bakal ke bawah dapat B. Kalau kedua ini nggak terpenuhi, baru dia dikasih grade C ya, else di sini. Dan seperti yang kalian lihat pada penulisannya, ada kurung kurawal pada setiap if, dan else juga. Nah, ini sebagai penanda di dalam if ini atau else if atau else, nah itu programnya apa yang harus dijalankan, makanya dia dikasih tanda kurung kurawal. Berbeda dengan Python, kalau Python yang penting kita indentasinya aja yang harus pas gitu. Kalau C++ menggunakan tanda kurung kurawal. Selanjutnya ada looping. Nah, looping yang sebelumnya kita pelajari ada for loop dan while loop, tapi sekarang ditambah do while. Nah, looping ini seperti namanya yaitu menjalankan perintah yang berulang-ulang ya. For loop ini digunakan untuk pengulangan yang jumlah pengulangannya tuh jelas. While loop ini gak jelas pengulangannya berapa kali, hanya saja program akan terus diulang selama kondisi bernilai benar. Do while ini seperti dia itu menjalankan perintah minimal satu kali lah. Jadi gabungan mirip seperti while, hanya saja dia ada perlu melakukan berapa kali. Nah, yang pertama nih for loop. Nah, for loop ini cocok untuk jumlah perulangannya yang sudah diketahui. Contoh, menghitung 1 sampai 10, mengakses array, membuat pola, dan lain-lain. Di sini ada contoh programnya ya. For int I, nah, i-nya diketahui 1, lalu ada juga kondisinya i kurang dari sama dengan 5, dan di sini i plus plus, artinya dia akan i-nya akan nilai bertambah 1. Nah, nanti cara kerjanya itu i sama dengan 1, lalu dicek kondisinya, lalu dia dijalankan loopnya. Nah, dia akan mengulang sebanyak 5 kali ya. Karena di sini dia nilai i ini akan tambah satu, tambah satu, tambah satu hingga akhirnya tercapai nih kondisi i kurang dari sama dengan 5 gitu. Kalau for loop kayak gitu, dia udah jelas pengulangannya di sini ada 5 pengulangan. Nah, kapan kita menggunakan for loop? Ketika jumlah iterasi sudah jelas, operasi terstruktur, dan juga for loop ini sering digunakan untuk array, table, pola, atau perhitungan matematis. Nah, selanjutnya ada while loop, yaitu perulangan berdasarkan kondisi. Nah, while di sini digunakan ketika jumlah perulangannya belum pasti, dan maka dari itu mereka bergantung pada suatu kondisi. Nah, kunci utamanya yaitu kita perlu mengecek kondisi sebelum loop berjalan. Jika kondisi sejak awal udah salah, maka loop gak akan bisa berjalan sama sekali. Ini ada contoh programnya di mana int yaitu integer variabel i sama dengan 1. Nah, selagi i kurang dari sama dengan 5, maka dia akan terus mengulang. Dia akan mencetak i 1, lalu dia akan menambah nilai i-nya ya jadi 2, nanti dia ngulang lagi, ngulang terus sampai akhirnya di sini
I itu terpenuhi. Nilainya kurang dari sama dengan 5. Nah, kayak gitu. Kapan kita bisa menggunakan loop while? Nah, kita menggunakannya itu harus menunggu kondisi-kondisi tertentu. Juga bisa dari input pengguna. Iterasi bergantung pada logika bukan angka, karena karena di sini kita pakai kondisi ya. Selanjutnya juga perlu kita memakai loop while ini ketika kita tidak tahu berapa kali loop ini akan dijalankan. Kurang lebih begitu. Do while ini loop yang minimal berulang sebanyak satu kali. Do while ini mirip while, tetapi selalu dijalankan minimal satu kali karena kondisi dicek di belakang. Jadi kondisinya dicek di akhir gitu. Nah, dapat kalian lihat di sini ada int angka, variabel angka, di mana di sini kita akan memasukkan angka 1 sampai dengan 5 ya. Nah, selagi angka kurang dari 1 atau ini ya, artinya dan kalau nggak salah, selagi angka kurang dari 1 dan angka lebih dari 5 maka dia akan terus berulang gitu. Nah, ini bisa dibilang mirip dengan while. Memang mirip dengan while karena dia akan terus berulang. Lalu ketika sudah diulang nih perintahnya, dia akan dicek logikanya apakah sesuai dengan kondisi yang diminta atau enggak. Selagi belum terpenuhi kondisinya, maka dia akan berulang terus ya. Di sini ada body loop, yaitu body loop dijalankan terlebih dahulu ya. Loop itu yang ini, yang ada cout masukkan angka 1 sampai 5, in angka. Lalu baru kondisi dicek. Jika oh salah, maksudnya jika ini true ya, hasil pengulangan ini masih true, maka dia loop diulang sampai eh, hasil yang didapat itu salah ya ketika dicek kondisinya. Jadi semisal kita masukin angka 1 sampai 5, sedangkan angkanya ini perlu kurang dari 1 atau enggak lebih dari 5. Berarti misal kita masukin 3, berarti kan nggak termasuk tuh di sini, maka dia akan berhenti. Selagi ketika data yang didapat masih sesuai dengan kondisi yang diminta, nah maka dia loop itu akan terus diulang. Kapan kita menggunakan dual, yaitu ketika proses harus dilakukan minimal satu kali, cocok untuk menu interaktif, input ulang, login, atau konfirmasi pengguna. Lalu kita selanjutnya ada iterasi array. Iterasi array itu kita mengakses elemen array satu persatu menggunakan loop ya. Nah, seperti namanya yaitu ini proses menelusuri setiap elemen array satu persatu dengan tujuan itu untuk menampilkan data, mengolah nilai, mencari elemen tertentu, dan sebagainya. Ya, ada 3 cara umum untuk melakukan iterasi array, yaitu 3 cara ini menggunakan loop. Yang pertama menggunakan for loop, dan ini ada indeksnya ya. Ini adalah cara paling awam, paling umum lah bisa dibilang. Kita menggunakan indeks untuk mengakses setiap elemen. Nah, indeks di sini semisal I ini indeks yang mulai dari 0. Nah, angka I yaitu yang di sini ya. Berarti mengambil elemen array dari indeks ke I. Nah, kita tahu panjang array-nya 5. I ini adalah untuk menunjukkan elemen keberapa dari si array-nya. Nah, kita menggunakan ini ketika kita butuh indeksnya dan kita ingin memodifikasi elemen langsung. Lalu juga kita ada while loop, ya, cocok digunakan untuk ketika kita ingin loop yang fleksibel, kita menggunakan while loop. Jadi penulisannya lebih pendek ya daripada yang tadi ya. Nah, loop akan berjalan selama kondisi I kurang dari 5. Benar. Selagi kondisi ini benar, maka dia akan terus mengulang sehingga kita harus mengatur kenaikan indeks manual ya. Jadi I1, I0, I mulai dari 0 nanti tambah 1, I1, I2, I3, I4. Nah, seperti di Python ya, ini indeks itu selalu mulai dari 0 bukan 1. Kalau di Scratch mulai dari 1, Python dan C++ dan kebanyakan bahasa program yang lain memulai dari 0 indeksnya. Jadi ini 10 ini data ke 0, 20 data ke 1 dan seterusnya. Makanya di sini ditulis kondisinya I kurang dari 5. Gitu. Dan ini yang seperti ini sebenarnya lebih rawan error jika kita lupa increment ya. Jadi hati-hati kalau pakai ini harus teliti. Selanjutnya kita menggunakan
do while, loop do while. Jadi ini loop akan pasti berjalan sekali karena pengecekan di kondisi akhir ya, sama seperti pengertian do while itu sendiri. Nah, di sini kita ada angka ya, angka 5, angka dalam kurung 5. Nah, ini array-nya, di mana int ini sama dengan 0, int i sama dengan 0, itu data pertama. Nah, cout angka i, nanti karena i sama dengan 0, berarti dia akan mulai dari 0, lalu dia bertambah setelah itu ya. Setelah dicetak i 0, berarti kan kecetak ntar yang data 10 ini nih. Nah, ntar kalau udah dicek apakah i-nya kurang dari 5, selagi i-nya kurang dari 5, berarti dia akan terus berulang ya. Kurang lebih kayak gitu. Sama seperti while, cuma bedanya ini pengecekan kondisinya itu di akhir. Nah, lalu ada juga iterasi yang menggunakan range base. Ini range base for. Jadi ini lebih advance lah caranya. Cara paling sederhana dan rapi. Ini kalian bisa coba juga sih sebenarnya. Yaitu di sini kita ada array yang sama, namun kita penulisannya kayak gini. For int x titik 2 angka, lalu kita cout x ini. Nah, x ini langsung berisi nilai setiap elemen array sehingga kita tidak perlu indeks. Nah, ini cocok untuk membaca data, tapi dengan cara ini kita nggak bisa memodifikasi elemen kecuali menggunakan reference. Ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya kita akan melakukan latihan program ya, penerapan looping. Jadi kita akan menghitung rata-rata nilai dan juga membuat tabel perkalian. Jadi kurang lebih programnya akan seperti ini, di mana int n itu adalah variabel ya. Totalnya kita anggap 0. Ini variabel jumlah data dan penampung total ya. Cain n di sini adalah pengguna memasukkan berapa banyak nilai. Gitu. Bukan jumlah nilainya tapi nilainya itu ada berapa. Nah, itu dimasukin. Lalu ada int nilai n. Nah, ini adalah untuk membuat array dengan ukuran dinamis berdasarkan kenapa dinamis karena pasti berubah ya isinya itu. Lalu kita ada loop for ya. For int i sama dengan 0, i kurang dari n, maka i tambah-tambah. Nanti dia akan memasukkan nilai i total plus sama dengan nilai i. Jadi ini sama dengan total plus 1, lalu di return nilainya ke nilai i-nya ya. Nah, di sini ada for untuk perulangan mengisi array, total plus sama dengan nilai i ini setiap nilai dijumlahkan ke dalam total, lalu di akhir akan ada cout rata-rata sama dengan total per n ya. Total per n yaitu hasil bagi jumlah data menghasilkan rata-rata. Nah, total di sini itu artinya jumlah seluruh nilai itu berapa, n ini sendiri artinya nilai yang kita inputkan ada berapa. Contoh nih, nilainya 70, 80, 90. Berarti kan ada 3 nilai. 3 nilai ini itu adalah n. 70, 80, 90 itu dijumlahkan jadinya total. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya ya. Selanjutnya ada tabel perkalian, ada loop luar, ada loop dalam. Nah, untuk loop luar ini for int i1 i kurang dari 910 i plus plus. Nah, ini untuk mewakili baris 1 sampai 10. Lalu loop dalam J untuk mewakili kolom 1 sampai 10 ya. Penulisannya kurang lebih sama ya. Di sini i itu dianggap sebagai sumbu X, J ini dianggap sebagai sumbu Y. Nanti dia bakal cout ya. Cout i bintang J ini artinya i kali J ya, perkalian baris kali kolom. Lalu tanda string ini, tanda kutip, backslash T ya. Itu membuat jarak antar kolom agar tabel tapi lalu cout NL. Lalu pindah ke baris baru untuk setiap loop yang selesai ya. Jadi satu loop selesai, pindah ke baris baru. Kurang lebih kayak gini untuk programnya. Mungkin nanti akan kita ubah lagi agar lebih rumit ya, supaya lebih banyak belajar. Lanjut kita ke bagian parameter by copy dan by reference. Nah, dalam bahasa C++ ini, fungsi itu menerima parameter atau input data lah. Data yang dikirim bisa lewat dua cara, yaitu by copy
pass by value atau by reference, pass by reference. Nah, cara ini mempengaruhi bagaimana data diubah di dalam fungsi. Nah, jika kita menggunakan by copy, nilai ini disalin, namun perubahan di fungsi tidak mempengaruhi variabel asli. Nah, model ini dia membuat salinan dari variabel asli, artinya tidak ada perubahan yang terjadi pada variabel asli. Perubahan yang terjadi hanya di dalam fungsi, tidak mempengaruhi variabel yang di luar fungsi. Jadi cara kerjanya itu variabel asli disalin, lalu fungsi bekerja dengan data salinannya, bukan data aslinya. Nah, setelah fungsi selesai, variabel asli nggak berubah, namun yang salinan itu berubah ya, karena dipakai di fungsi gitu. Nah, by copy ini cocok untuk ketika tujuan kita hanya menggunakan nilai, bukan mengubah nilainya. Ini ada contohnya di sini ya. Kita mengetahui A itu sama dengan 10. Lalu ada fungsi ubah angka dengan parameter int x ya, parameter x 100. Nah, fungsi ubah angka menerima salinan dari A ya, karena di sini kalian bisa lihat di sini int x, bukan variabel aslinya ya, menerima salinan A, sehingga pengubahan x sama dengan 100 tidak mempengaruhi ke A, sehingga outputnya nilai A itu masih 10 gitu. Kalau by reference, nah dia itu mengubah fungsi, mengubah nilai aslinya ya, fungsi mengubah nilai asli. Tidak menerima salinan namun menerima referensi langsung dari variabel asli. Artinya perubahan di sini fungsi akan mengubah nilai asli. Kurang lebih seperti itu. Parameter by reference ditandai dengan tanda dan ya. Kalau tadi itu nggak ada tandanya, jadi langsung parameternya tuh int, lalu nama variabelnya. Nah, kalau di sini fungsi itu dia pertama menerima alamat variabel asli, lalu perubahan dilakukan di dalam fungsi yang secara langsung memodifikasi nilai si variabel asli. Nah, penggunaan ini nggak efisien karena eh penggunaan ini efisien karena tidak membuat salinan data. Karena kalau misalnya menyalin data itu nanti kita nambah memori ya, tentunya jadi programnya berat untuk dijalankan. Seperti yang dilihat nih ya, ada int dan x ya. Parameter by reference ditandai dengan tanda dan. Ya, di sini udah sesuai. Nah, di sini x adalah dianggap sebagai alias dari a. Jadi x dan a ini sebenarnya sama. Sehingga x ini mengubah si a, sehingga nanti ketika kita cetak, nah nilai a berubah jadi 100 gitu. Sedangkan yang tadi kan enggak, tadi itu enggak. A itu masih 10, kita hanya fungsi ubah angka ini hanya menerima salinan dari A gitu. Sehingga ketika dicetak outputnya tetap 10 gitu. Gak berubah aslinya. Kalau ini kan berubah ya jadi 100. Nah, untuk perbandingannya kurang lebih seperti ini ya. By copy itu simbolnya int lalu nama variabelnya. Kalau by reference tipe datanya dulu ya. Int ini maksudnya tipe data, integer. Nah, tipe data lalu spasi dan lalu nama variabelnya. Yang dikirim kalau by copy ini salinan nilainya, kalau by reference ini referensi atau alamatnya. Nah, by copy nilai asli nggak berubah, by reference nilai asli berubah. Digunakan, by copy digunakan untuk fungsi yang hanya memakai nilai tanpa mengubahnya, jika by reference itu mengedit data asli, efisien untuk data besar ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, ini ada prototype fungsi. Nah, prototipe fungsi ini deklarasi awal dari sebuah fungsi yang memberitahu compiler mengenai nama fungsi, tipe data yang dikembalikan, juga tipe parameter yang dibutuhkan. Jika prototipe belum diisi fungsi, belum berisi fungsi, hanya bentuknya saja. Ya. Nah, mengapa ini penting? Yang pertama, compiler tahu fungsi digunakan sebelum didefinisikan. Jadi, C++ itu membaca kode dari atas ke bawah. Jadi, semua itu harus urut. Jika ingin memanggil fungsi yang sebelum bagian definisinya, maka programnya error ya. Jadi, kita perlu didefinisikan terlebih dahulu di awal. Nah, untuk mencegah kesalahan penulisan parameter, nah compiler ini mengecek parameter saat memanggil fungsi sesuai tipe yang dijanjikan di prototipe. Nah, jadi sebelum kita menulis fungsi, kita tulis prototipenya dulu. Nah, prototipenya seperti apa, baru kita tulis fungsinya. Sehingga ketika selanjutnya kita mau panggil fungsi tersebut, nah, compiler udah tahu fungsi ini itu prototipe dari yang mana, sehingga ketika dipanggil dia nggak error. Karena seperti yang kita tahu, C++ ini dia membaca kodenya dari atas ke bawah.
tuh, berurutan, nggak kayak Python. Lalu yang ketiga ini mempermudah struktur kode, ya karena seperti yang aku bilang tadi, C++ dia bacanya urut dari atas ke bawah. Fungsi ini bisa diletakkan di bawah main, ya karena udah ada prototype, di bawah file header, atau bisa dipisahkan dari file implementasi. Lalu juga program lebih rapi dan modular. Ini ada contohnya ya. Di sini kita ada int luas dengan parameter int p, int l. Nah, sehingga kita ada int main, di sini kita cout luas 5,3. Lalu ketika kita mau panggil int luas, kita tinggal masukin aja return p kali l di sini. Jadi kita nggak perlu nulis ulang. Nah, baris int luas, int p, int l ini itu prototype fungsinya. Nah, prototype fungsi ini memberitahu compiler bahwa ada fungsi bernama luas dan mengembalikan nilai bertipe int atau integer. Nah, dan dia menerima dua parameter bertipe integer, yaitu yang p panjang lalu juga l lebar. Nah, walaupun di sini fungsi belum didefinisikan. Di sini nih fungsinya ini nih. Int luas sama dengan int pl. Nah, fungsinya return p kali l. Nah, ini adalah fungsinya. Gitu. Nah, mengapa harus ada prototipe? Karena di dalam main, ketika kita mau memanggil fungsi luas 53 di sini, sebelum definisi fungsi itu ditulis, maka compiler dia akan bingung karena dia bacanya dari atas ke bawah ya. Nah, tanpa prototipe, hal tersebut pasti bakal terjadi. Luas tidak dikenali karena fungsi ada di bawah bukan di atas ya. Di bawah int main. Ini jika kita tidak menulis prototipenya. Dengan adanya prototype, compiler paham ya. Jadi bahwa ada fungsi bernama luas dengan parameternya. Lalu dan main boleh memanggilnya meskipun implementasi ditulis setelahnya ya. Gitu. Kurang lebih kayak begini. Nah, cara kerja program tadi itu kurang lebih compiler membaca prototipenya yaitu int luas dengan parameter int p, int l. Lalu main berjalan dengan memanggil parameter luas ya. Di sini datanya yang dimasukin 5 dan 3. Setelah main dibaca, compiler menemukan definisi fungsi luas. Nah, sehingga implementasi fungsinya baru dijalankan. Return P kali L, 5 kali 3, 15, sehingga output yang muncul terakhir nanti 15. Kurang lebih begitu. Nah, hubungannya prototipe dan implementasi di sini itu prototipe berfungsi sebagai janji bahwa suatu fungsi akan ada. Nah, implementasi adalah pemenuhan janji tersebut berisi logika fungsi. Keduanya harus punya nama yang sama, tipe pengembalian yang sama, atau nanti data returnnya, tipe datanya yang sama, jumlah dan tipe parameter yang sama. Nah ya, kalau dia berbeda, nama parameter boleh berbeda, yang penting tipenya sama. Dan juga pemanggilan fungsinya, nama fungsinya sama yang dipanggil ya. Prototipe fungsi ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi sebelum fungsi itu sendiri digunakan. Nah, pada contoh tadi, prototipe memungkinkan main memanggil luas 5,3 meskipun fungsinya baru ditulis di bawahnya gitu. Fungsi akan tetap berjalan karena prototipe mengetahui bentuk fungsi dari prototipenya gitu. Kurang lebih prototipe fungsi seperti itu. Selanjutnya kita belajar mengenai pemisahan file HPP dan CPP ya. Nah, dalam pemrograman C++ yang besar dan profesional, kode tidak lagi diletakkan dalam satu file, namun program ini dipisah menjadi beberapa file gitu. Nggak jadi satu. Nah, kenapa dipisah? Supaya dia rapi, mudah dikelola, kalau ada kerusakan mudah diperbaiki dan dikembangkan untuk mempercepat waktu kompilasi, lalu juga memisahkan deklarasi dan juga implementasi. Nah, di sini pemisahan ini kita membagi program menjadi 3 bagian, ada file header, file source, dan file utama. File header ini .hpp atau .h ini berisi deklarasi, ya berarti bisa dibilang di sini tuh akan ada isinya seperti prototipe fungsi. Baru di file source itu sendiri bakal kita tulis fungsinya, lalu file utama kita manggil fungsinya tersebut supaya muncul outputnya. Nah, kurang lebih
penerapan untuk fungsi di file HPP CPP kurang lebih seperti itu ya, supaya kalian paham. Nah, yang pertama ini file HPP, yaitu untuk deklarasi fungsi ya, seperti yang aku bilang tadi, deklarasi fungsi, class, struct, constant, atau definisi tipe. Tidak berisi logika program, bisa dibagikan ke banyak file. Nah, contoh luas.hpp. Jadi kita di sini tulis ifndef luas hpp, define luas hpp, lalu ditulis di sini prototipenya ya. Nama fungsinya luas dengan parameternya, lalu di akhirnya kita tulis and if gini. Nah, if and def, define and if, nah itu disebut header guard. Digunakan untuk mencegah file dikirim dua kali ke compiler. Nah, di sini hanya berisi bentuk fungsi bukan isi fungsinya. Baru di file CPP kita mengimplementasi fungsinya, berisi kode asli atau logika dari fungsi yang dideklarasikan di file HPP. Contoh luas.cpp. Di sini kita tahu fungsi luasnya yaitu ada tertulis di sini nama fungsinya dengan parameternya, lalu di bawah ini logikanya. Return p.l. Di sini kita akan mereturn nilai ke luas setelah parameternya ini melalui proses program di sini ya. P kali L, nanti ketemu hasilnya dikembalikan ke luas sini ya, fungsi luas. Nanti ketika dipanggil udah ada hasilnya gitu. Di sini ada tertulis include luas HPP ya. Di sini untuk menghubungkan file deklarasi dengan file implementasi. Nah, isi logika fungsi ditulis lengkap di sini, lalu fungsi akan dikompilasi dan disatukan ke main CPP. Di main CPP ini akan ada pemanggilan fungsi. Ini adalah file utama yang menjalankan programnya. Jadi di sini kita akan tambahkan beberapa library. Yang pertama IOStream, pasti ini akan dibutuhkan ya. Ini tuh udah standarnya lah bisa dibilang. Lalu ada include juga luas HPP ya. Kenapa harus include? Karena di sini kita memanggil fungsi, sedangkan fungsinya ada tertulis di CPP. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, kalau dia nggak urut, compiler bingung, maka kita harus panggil dulu nih file luas.hpp supaya dia ngebaca bahwa, oh, fungsi prototipe fungsinya udah ada, sehingga ketika fungsinya dipanggil, bisa langsung dijalankan gitu. Di sini dapat kalian lihat ya, int main, cout, hasil luas, di mana nih luas ini pemanggilan fungsinya diberikan parameter data yaitu 5 dan 3 gitu. Lalu ada return 0. Di sini include luas HPP ini agar main tahu bentuk fungsi luasnya ya seperti yang aku bilang tadi. Nah, di sini dengan begini ini memungkinkan pemanggilan fungsi bahkan sebelum implementasinya dibaca. Kurang lebih begitu. Nah, bagaimana cara compiler memproses file-file ini? Nah, caranya adalah yang pertama pre-processing. Setiap file CPP membaca isi HPP yang disertakan dengan include ya di sini ya, include nama file HPP. Nah, lalu dia akan di-compile. Nah, main CPP dikompilasi menghasilkan main O, luas CPP dikompilasi menggunakan luas.o. Sehingga nanti hasil ini di-link semua file.o digabungkan menjadi satu program, program.exe. Nah, ini disebut separate compilation dan sangat penting untuk project besar ya. Keuntungan pemisahan file HPP dan CPP ini supaya kode itu lebih rapih ya, nggak campur aduk dengan kode utama, lalu juga bisa dipakai berulang kali di banyak program ya, tidak hanya program yang sama. Karena dia filenya terpisah, kita bisa panggil programnya dari program bebas gitulah. Misal ini kan kita bikin program luas, misal kita mau bikin program menghitung volume, tapi juga menggunakan fungsi di sini. Nah, kita bisa panggil juga karena dia terpisah filenya dari kode utama gitu. Kompilasinya juga lebih cepat. Nah, jika hanya loss.cpp yang berubah, hanya file itu yang perlu dikompilasi ulang. Nah, sehingga yang lainnya nggak perlu. Dan seperti yang pemisahan file ini cocok untuk project besar dan juga mendukung konsep OOP dan juga library ya, OOP Object Oriented Program. Lalu yang terakhir hubungannya dengan prototipe fungsi.
Nah, pemisahan ini berbasis pada konsep prototipe fungsi ya, pemisahan file HPP CPP, di mana prototipe ini ditaruh di file HPP, implementasinya di CPP, lalu pemanggilannya di main CPP. Nah, HPP ini berfungsi sebagai prototipe global yang bisa digunakan di banyak file yang berbeda. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, HPP untuk deklarasi fungsi atau kelasnya, CPP untuk implementasi, main CPP untuk menjalankan program, compiler menggabungkan semuanya saat proses linking, lalu juga sangat penting dalam proyek menengah besar gitu. Yang terakhir ada program modular. Nah, program modular ini teknik penulisan program dengan cara memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut modul. Setiap modul punya tugas tertentu sehingga program menjadi lebih rapi, mudah dibaca, mudah diperbaiki, mudah dikembangkan, serta efisien dalam kompilasi. Modular programming ini sudah menjadi standar industri dalam pembuatan software profesional. Nah, program modular ini dibagi ke dalam beberapa fungsi atau file. Nah, contoh struktur sederhananya seperti ini ya. Hitung.hpp untuk deklarasi fungsinya, atau prototipe fungsinya lah ya tadi itu. Hitung.cpp untuk implementasi fungsinya, yaitu kita tulis di sini fungsinya itu seperti apa. Lalu main CPP ini untuk pemanggilan fungsi, yaitu mengeksekusi fungsinya, di mana kita di sini memberikan data parameter sehingga dari data ini diolah oleh fungsi sehingga kita mendapatkan output yang kita minta. Nah, apa itu modul? Modul ini merupakan bagian kecil dari suatu program yang bekerja secara independen namun saling terhubung. Nah, modul ini biasanya berupa fungsi, file HPP atau CPP, class dalam OOP ya, library. Modul juga contoh modul untuk menghitung luas, modul untuk menampilkan menu, modul untuk input validasi dan lain sebagainya. Nah, mengapa program modular ini penting? Supaya memecahkan pekerjaan menjadi lebih sederhana. Nah, seperti pada video sebelumnya ya, ketika kita menginstal setup eh, setup ini C++ kalau nggak salah di PPT-nya tuh supaya kode kita lebih efisien, kita perlu memecahkannya menjadi masalah yang lebih kecil gitu, supaya pengerjaannya gampang. Selanjutnya ini juga memudahkan debugging karena kita bisa ketahuan nih, Pak, errornya itu ada di file yang mana. Kalau misalnya jadi satu semua kan kita harus ngecek lainnya satu-satu kalau kayak gitu. Reusable juga karena ya terpisah ya, tiap file terpisah sehingga kita bisa panggil file yang lain jika kita membutuhkan isi file tersebut untuk program yang baru gitu. Lalu juga karena terpisah gini kita bisa dikerjakan dengan tim ya. Setiap programmer menangani modul yang berbeda tanpa bentrok ya, karena tiap modul punya filenya sendiri nggak jadi satu. Nah, dengan begitu memungkinkan pemisahan file. Modular programming ini berkaitan langsung dengan pemisahan file HPP dan juga CPP. Hubungan program modular dengan fungsi. Nah, fungsi ini adalah dasar dari modular programming. Setiap fungsi punya peran yang spesifik, bisa dipanggil berulang kali, juga menyederhanakan struktur kode. Contohnya seperti ini ya. Program masih sederhana, tapi semua logic dicampur di main dalam kurung. Nah, ini tuh belum dipisah. Nah, untuk versi modularnya kurang lebih seperti ini ya. Kita ada menggunakan fungsi, di mana main di sini jadi lebih bersih ya, nggak kayak tadi. Proses perhitungan juga diletakkan pada modul bernama luas ya di sini. Nah, struktur filenya nanti ada kurang lebih seperti ini ya, hitung.hpp, hitung cpp, hitung main cpp, deklarasi implementasi pemanggilan. Lalu untuk di file hitung hpp kurang lebih seperti ini ya. Kita mendefine eh mendefine nama fungsinya, lalu kita tulis di sini nama fungsinya apa dengan parameter yang dibutuhkan seperti apa, lalu dihitung CPP, nah kita tulis fungsi logika fungsinya, gitu, kodenya seperti apa. Lalu di main CPP bisa kita panggil fungsi tersebut dengan parameter yang kita dapat, gitu, atau yang kita inputkan. Nah, kurang lebih bentuk modularnya seperti ini. Ini biasa dipakai di sistem software skala besar. Nah, ciri-ciri program modular yang baik itu setiap modul menangani satu tugas, tidak ada kode yang duplikasi ya, jadi nggak ada kode yang sama yang berulang gitu. Modul saling terhubung melalui fungsi, file terpisah antara deklarasi dan implementasi, lalu
mudah diubah tanpa merusak bagian lain. Nah, jadi itu kurang lebih program modular ini teknik penyusunan program menjadi bagian-bagian kecil yang kita sebut modul. Dan tiap modul punya tugasnya sendiri. Nah, modular programming ini membuat program itu lebih mudah dipahami, dikelola, diperbaiki, dan dikembangkan. Nah, cara mewujudkan program di fungsi C++ ini, program modular di fungsi di bahasa pemrograman C++, yaitu menggunakan fungsi, menggunakan parameter dan return, menggunakan prototype, dan memisahkan file menjadi file HPP dan CPP. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita pindah ke VS Code. Kita coba untuk programnya mulai dari yang pertama yaitu conditional if else. Sini kita udah ada programnya. Yang pertama ada program if else. Langsung aja. Di sini ada masukkan nilai ya. Kurang lebih programnya sama. Kita masukkan nilai. Nanti dicek apakah nilai yang kita input ini ke dalam variable score sesuai dengan kondisi yang ada. Jika kondisinya nilai yang kita masukin 90 ke atas, A. 75, B. 60, C. Dan sisanya itu D. Nah, langsung aja kita coba. Aku contohin satu aja ya. Karena ini sebenarnya programnya gampang. Ini kalian bisa coba sendiri. Kita tunggu dulu di compile. Oke, masukkan nilai. Let's say nilainya 77. Nah, dapat B. Sesuai ya. Nilai 77, B. Gitu. Kalau nilainya sekitaran 60, nah itu ntar dapat C. Kurang dari 60, ntar dapat D. Oke, kurang lebih if else seperti ini. Lanjut ke loop. Nah, di sini ada 3 loop ya, seperti yang sudah aku jelaskan, ada for loop, while loop, dan do while. Kita bakal coba dulu yang for loop. Nah, for loop ini pengulangannya sudah jelas ya. Kalian bisa lihat di sini, I kurang dari 5. Berarti kurang dari 5 itu 4. Nah, berarti akan diulang sebanyak 4 kali. Sekarang langsung aja kita coba. Nah, ini dia, for loop 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sampai 5 ternyata. Jadi di sini I-nya dimulai dari 0, di mana nanti 0 akan ditambah 1, lalu dia dicetak. Gitu, nanti dia akan berulang-ulang terus hingga kondisi ini terpenuhi. Gitu. Sekarang kita coba yang loop while ya. Ini dia. Langsung kita klik run, tunggu di compile. Nah, ini dia while loop 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia di sini diberitahu I itu sama dengan 1 dengan kondisinya I kurang dari 5. Nah, nanti dia bakal ngecetak I, lalu nanti nilainya akan ditambah terus, nilai I-nya akan bertambah 1 sampai while ini terpenuhi ya, sampai while ini bukan terpenuhi sih, sampai kondisi di sini jadi salah gitu. Misal I-nya udah bertambah jadi 6. 6 kan bukan 6 itu kan lebih dari 5 ya, berarti salah. Nah, berarti sebelum 6 programnya berhenti di situ. Makanya dia hanya sampai 5 ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita coba yang while do, loop while do while sih lebih tepatnya. Nah, ini dia. Oke, langsung kita klik run. Nah, sama ya 1, 2, 3, 4, 5 di sini di mana dia bakal langsung menjalankan perintahnya ya. Di sini J ada variabel J bernilai 0. Nah, nanti dia dicetak tambah 1 dulu. Apakah dia sudah masih memenuhi kondisi J kurang dari 5? Kalau masih, dia bakal ngulang lagi. Lalu jika setelah nggak lagi memenuhi kondisi J kurang dari 5, baru dia
berhenti di situ, lanjut ke bagian checkout NL, return zero. Nah, itu kurang lebih seperti ini untuk yang looping ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita udah ada program menghitung rata-rata. Nah, di mana di sini jumlah nilai itu kita masukin nilainya ada berapa. Jadi contoh misal mau menginput sejumlah 5 nilai. Nah, di 5 nilai ini masing-masing datanya punya nilai tersendiri. Nah, jadi langsung aja misal kita coba ya. Jadi kita coba. Nah, misal ada 5 nilai. Nah, 5 nilai ini masuk ke variabel n. Nah, di mana variabel n itu adalah jadi salah satu kondisi di sini ya. Jadi dia bakal minta nilai ke satunya berapa, nilai kedua berapa, nilai ketiga berapa. Dimasukin ke variabel x yang nanti akan ditotal seluruhnya itu. Misal, yang pertama itu kita masukin nilainya 77. Lalu ada yang nilainya 49, nilainya 85, nilai 100, ini nilainya 93. Nah, ini kan ada 5 nilai nih, ya. Sesuai yang tadi kita minta di awal, jumlah 5 ada 5, jumlah nilai ada 5. Nah, ini semua nih dijumlahkan, ya. Semua nilai ke 1 sampai ke 5 dijumlahkan, nanti dibagi si n. N itu kita 5. Nah, makanya dapat di sini rata-ratanya 88,8. Nah, sekarang kita coba yang tabel perkalian. Nah, di sini nanti dia tabel perkalian hingga nanti kita masukin lagi kurang lebih sama seperti yang tadi, di mana n ini adalah kita mau ada berapa perkalian gitu. Baru nanti kita masukin nilai-nilainya. Sekarang langsung aja kita mulai. Ya, kita klik run. Oke, tampilkan tabel perkalian hingga let's say 10 ya. Nah, muncul nih. Perkalian 1 hingga 10 dia ke bawah, ke kolom bawah 10, kolom kanan 10 juga. Nah, nanti di sini 1, nanti ada 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8, 2 kali 5. Nanti sumbu X dikali sumbu Y. 10 kali 10 dapatkan 100. 10 kali 9 90. Misal 6 kali 7 42. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lanjut sekarang kita ke yang parameter copy dan parameter reference. Seperti yang aku bilang tadi, harusnya kalau by reference dia itu mengubah nilai asli. Kalau by copy dia hanya bikin salinan lalu data salinan itu yang diubah-ubah. Nah, sekarang langsung aja kita klik run. Nah, ini ya, paste by copy 5, paste by reference 15. Nah, paste by copy kita dapat di sini in X di mana X ini adalah 5. Ya, kita tahu data yang kita punya di sini adalah 5. Di sini ada fungsi ya, tambah copy tambah ref. Nah, kalau tambah copy, kita check out setelah copy di sini X. Nah, dia kan manggil fungsi dengan parameter X yaitu 5. Nah, kalau di fungsinya kan A plus sama dengan 10. Harusnya kan hasilnya berarti 15 toh. 5 tambah 10, 15. Sedangkan karena ini tambah copy, maka dia nggak akan tertulis 15, tapi dia tertulisnya 5. Sedangkan setelah tambah reference, ya paste tambah reference di sini kita ada tulisannya ya di sini ya, ada tambah simbol dan. Nah, makanya dia jadinya nilainya berubah, nilai si X-nya di sini berubah. Jadi 15. Nah, gitu ya. Jadi di sini tuh bagian yang tambah copy, dia hanya ngeprint kalau bahasa gampangnya itu dia mencetak nilai X-nya sama dengan 5. Karena di sini X-nya itu nggak diubah-ubah ya. Sedangkan kalau tambah reference karena dia mengambil alamat si X ini, makanya dia nilainya berubah jadi 15. Kurang lebih begitu. Sekarang kita lanjut ke yang prototype fungsi. Di sini langsung aja aku buka tiga-tiganya. Oh, salah. Nah, di sini ada bentar ya. Di sini ada HPP, CPP, lalu mainnya. Di sini HPP tertulis prototipe fungsinya. Nah, di mana di sini udah ada if and def, fungsi prototipe HPP, define, fungsi prototipe HPP juga. And if di sini untuk akhirannya, untuk headernya. Nah, di sini itu ada fungsinya, nama fungsinya, di mana fungsinya ini menggunakan tipe data integer.
nama fungsinya kali dengan parameternya ada int A, int B. Nah, tipe datanya sama ya, integer-integer. Lalu di sini prototipe fungsi CPP. Nah, di sini baru ditulis eh, fungsinya itu ngapain gitu. Kalau tadi kan di sini hanya tertulis nama fungsinya dan juga parameternya. Di sini tertulis dia ini fungsinya ngapain. Di sini tertulis return A kali B. Berarti nanti parameter yang dimasukin A sama B ini dikali lalu nilainya dikembalikan ke fungsinya. Sehingga ketika kita buka di main CPP, ketika kita panggil nilainya ya, kita panggil fungsinya di sini kita pakai parameter XY, parameternya sebenarnya berbeda di sini kan A dan B, sedangkan di main CPP XY itu nggak apa-apa berbeda, yang penting tipe datanya sama. Nah, sehingga di sini kita panggil ininya apa? Fungsinya, lalu kita masuk beri parameternya sehingga nanti muncul hasil kalinya. Kali di sini ya, cout hasil kali ditambahkan di sini ada fungsi kalinya, lalu parameter XY-nya, lalu NL yang menandakan ini lanjut ke baris ke bawah, return zero yang berarti ini berakhir. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kita coba run ya. Ini kita run, nah dia collect datanya. Oh, oke, tadi di sini sempat error. Ternyata tuh di sini tuh harusnya kita include-nya ke fungsi CPP. Nah, ke include file yang ini nih. Nah, kenapa? Karena di sini tuh udah ada fungsinya tuh logikanya apa, algoritmanya apa. Kan di sini ada tertulis nih return A, B. Sedangkan tadi itu di sini tertulisnya HPP, di mana HPP ini baru prototipe fungsi yang artinya ini baru hanya mendeklarasikan sehingga nanti fungsinya bisa dipanggil. Sedangkan fungsinya itu sendiri untuk implementasinya ada di sini, di CPP sini. Nah, itu sehingga ketika kita run nanti akan muncul hasilnya 42 itu. Kalau misalnya kita ganti nih angkanya 7, 7 kali 7 harusnya 49 toh. Nah, makanya nanti outputnya 49. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk di sini juga berarti sama. Nah, di sini kita harus ganti ini ke CPP. Kita cek dulu HPP-nya. Nah, di sini kita menulis ada fungsi tambah kurang. Nah, tambah kurang tergabung dalam void fungsi tampil menu gitu. Ini udah di define ya. Lalu kita lanjut ke implementasinya. Nah, di mana void tampil menu ini dia bakal memunculkan menu backslash n lalu ada tambah kurang. Nah, nanti kita masukin nilai tambahnya, masukin nilai kurangnya, lalu itu di nilai tersebut masuk ke variabel A atau B ya sebagai parameternya. Nanti akan dijalankan gitu programnya. Di sini ada A plus B dan juga A min B. Jika di CPP nih, yang pertama ya kita panggil eh, fungsi tampil menu, yaitu yang ini ya, fungsi tampil menu yang ini. Nah, lalu kita diberi pilihan, pilih menu mau tambah atau kurang, lalu kita masukin nilai. Angka 1 itu A, angka 2 itu B. Nah, setelah variabel A dan B ini ada nilainya, kita pilih mau ke tambah atau mau dikurang gitu. Jika tambah kan berarti nanti kita pilih satu, jika kurang kita pilih dua. Kalau pilihan tidak kita tidak pilih satu atau dua, nanti dia bakal muncul pilihan tidak tersedia. Nah, backslash n ini sebenarnya sama seperti nl, yaitu dia melanjutkan melanjutkan tulisan ke line baru gitu. Jadi dia nggak panjang ke samping, tapi dia lanjut ke bawahnya. Nah, sekarang langsung aja kita mulai. Kita coba run. Oke, nah kita pilih mau tambah atau kurang. Misal kita yang pertama pilih tambah. Nah, kita masukin angka pertama 7, angka kedua 9. Nah, hasil 16 sesuai ya, berarti ya. Nah, di sini dia manggil fungsi dari file yang lain. Nah, dipisah seperti ini karena seperti yang sudah aku jelasin di awal, supaya ketika kita ingin mengembangkan suatu program atau memperbaiki karena ada error, lebih gampang karena dia nggak jadi satu di program utamanya ya, di kode utamanya. Malah terpisah-pisah gini. Sehingga jika mau ada perubahan, kita tinggal akses
file CPP atau HPP-nya. Untuk file mainnya ini baru yang kode utama gitu. Nah, kurang lebih video kali ini seperti itu. Untuk video